Alasan polisi akhirnya menahan Roy Suryo pada malam ini. Ya, Iqbal, benar sekali bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Roy Suryo, akhirnya Polda Metro Jaya melalui penyidik Cyber Ditkrimsus menyatakan dan memutuskan menahan Roy Suryo pada pukul 9 malam. Tadi dari pihak Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menyampaikan sejumlah pernyataan bahwa hari ini Roy Suryo sudah ditahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Saya kira Roy Suryo saat ini tengah panas dingin lantaran ya pengadilan sudah di depan mata. Apalagi teman-teman, ini sosok orang besar kini mendadak lepas tangan. Tidak ada lagi suplai anggaran, tidak ada lagi transferan-transferan yang masuk ke kantong pribadi Roy Suryo ataupun Rizwan dan juga Tifa. Bahkan Rizwan sendiri mengakui, teman-teman, kalau misalnya transferan dana penelitian cair, saya 1 bulan pun siap tidak pulang ke rumah untuk meneliti hal ini. Dan ini membuktikan, teman-teman, bahwa teroris memang menerima dana tak terbatas kala itu. Tapi ketika ya Pak Jokowi siap-siap membuka kartu, Partai Biru orang besar ini mulai gelagapan. Bingung mau maju atau mundur. Ya, hasil yang dikorbankan pion-pionnya, yaitu Roy, Tifa, dan juga Rizwan. Hal ini menarik teman-teman karena ikut dikomentari oleh Bapak Susno Duaji, ini mantan Kabar Reskrim, yang meyakini juga ini adalah sebuah skenario untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Jadi benar ternyata teman-teman, ini klaim Pak Jokowi ini adalah sebuah rekayasa politik untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan juga Mas Gibran di Pilpres 2029. Hari ini kita bakal tengok pernyataan komentar dari Bapak Susno Duaji. Kita juga bakal tengok konferensi pers teroris yang ketar-ketir teman-teman. Ini kalau misalnya bisa kabur ke luar negeri, saya yakin mereka bakal kabur. Karena ya alhamdulillah mereka juga sudah dicekal, tidak bisa lagi jalan-jalan ke Australia untuk ya tebar informasi hoax sana sini. Jadi tinggal tunggu ketok palu vonis 30 tahun. Itu sudah siap untuk menanti Roy, Tifa, dan juga Rizwan. Tanpa panjang lebar, kita mending langsung masuk. Kita langsung simak informasi selengkapnya. Alasan polisi akhirnya menahan Roy Suryo pada malam ini. Ya, Iqbal, benar sekali bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Roy Suryo, akhirnya Polda Metro Jaya melalui penyidik Cyber Ditkrimsus menyatakan dan memutuskan menahan Roy Suryo pada pukul 9 malam. Tadi dari pihak Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menyampaikan sejumlah pernyataan bahwa hari ini Roy Suryo sudah ditahan sebagai tersangka dan tadi sebelumnya, pemeriksaan ini dilakukan tepat pada pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat dan Roy Suryo terlihat hadir. Dan menurut informasi yang kami himpun untuk penahanan bagi tersangka Roy Suryo, atau alasan dari penyidik menahan Roy Suryo adalah kekhawatirannya bagi tersangka Roy Suryo ini dapat menghilangkan barang bukti sehingga Roy Suryo hari ini ditahan, yaitu unggahannya melalui media sosial Twitter dari Presiden Joko Widodo. Dan tadi sebelum penahanan bagi tersangka Roy Suryo dari pihak Polda Metro Jaya ini juga sudah memeriksa sekitar 21 orang saksi, diantaranya ada 13 saksi ahli, yaitu ada saksi ahli bahasa, ahli agama, ahli media sosial, sosiologi hukum, dan ahli pidana. Kemudian ada 8 orang saksi lainnya yang tahu soal unggahan dari Roy Suryo, yang mana polisi dari pihak kepolisian ini menilai bahwa unggahan Roy Suryo di media sosial Twitter tersebut dinilai mengandung sara dan juga mengandung ujaran kebencian bagi. Untuk itu Roy Suryo hari ini ditahan dan dari pihak kepolisian juga menyatakan ada beberapa barang bukti yang sudah disita oleh pihak kepolisian. Di antaranya adalah akun Twitter dari Roy Suryo. Dan berikut ini untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya. Hari ini terhadap saudara Roy Suryo Noto Diprojo, laki-laki usia 52 tahun, sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian ini. Mulai malam ini dilakukan penahanan. Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran dari penyidik
yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti dan sebagainya sebagaimana tertuang dalam pasal 21 ayat 1 KUHP. Susno, kira-kira bagaimana memisahkan intrik politik dari proses hukum, Pak? Baik, senang sekali malam ini. Biasanya kita hukum, sekarang ke politik ya. Bolak-balik aja. Sweet mental dari hukum ke politik itu agak susah. Saya tetap politik, tapi saya pandang dari kacamata hukum ya. Ada lontaran dari Pak Jokowi tentang ini. Ada yang nunggangi, yaitu orangnya orang gede gitu, orang besar. Orang besar. Besar orang lagi besar. oleh sahabat saya Pak Hisam, gede banget katanya. Asing katanya. Nah, sebagai seorang penyidik, saya berpandangan penyidik itu dalam mengungkap suatu masalah pasti membuat suatu asumsi. Tapi asumsi harus didukung dengan alat bukti. Pertama kita hormat dan menghargai Pak Jokowi yang telah berani tampil menyatakan ijazahnya asli. Oke. Akan dilihatkan di pengadilan. Akan. Nah, ini kita hargai, tetapi kita luruskan sedikit. Untuk sampai ke pengadilan itu harus melalui proses, yaitu di penyidik dulu. Akan dilihatkan di penyidik, kemudian nanti penyidik ke penuntut. Mudah-mudahan beliau keseliau lidah. Jadi artinya sudah di tangan penyidik itu mudah-mudahan ya. Karena beliau bukan orang hukum juga. Saya pastikan sudah, Pak. Nah, Saya lihat berita kalau sudah- acara sitanya saya lihat. Kalau sudah ya alhamdulillah. Nah, Keseleo kemudian akan ada di pengadilan Solo tadi kata Pak Roy. Iya, Kemudian yang berikut, harus. saya sangat tertarik dengan Pak Jokowi katakan siapa yang berkata dia yang membuktikan. Iya. Yes, itu benar. Dia melemparkan isu tentang itu. Saya yakin Pak Jokowi sudah punya data tentang siapa orang gede, bahkan siapa yang asing tadi. Nah, Tinggal dia buka. Tambah asing. Kalau dia tidak membuka itu, dan saya yakin Pak Jokowi akan buka. So yakin-yakinnya 2.567% saya. Jadi kalau dia tidak prediksi intelijen. tidak prediksi reserve gitu. Oh, benar. Kalau dia buka maka akan terang benderang. Tetapi kalau tidak buka maka ini akan menimbulkan suatu perpecahan atau kegaduhan baru lagi. Maka dia akan menjadi bola liar. wah. Nah, mudah-mudahan waktu dekat, udah cukup lah media ini menikmati ini. Televisi menikmati ini udah cukup dan sebagainya. Medsos sudah cukup juga, beliau buka. Orang besarnya adalah ini. Yang gede dikatakan Pak Ridwan Hisam tadi, ini dia. Ini pendidikan politik yang bagus. Kalau tidak begitu, maka bola liar tadi akan balik ke Pak Jokowi. Liar. Sebagai prediksi reserse ya. Baliknya apa? Satu dikatakan orang, Pak Jokowi melimpar isu, ini adalah siasat dia untuk bersembunyi. Nah, itu. Mengalihkan isu politik. Tapi saya tidak yakin, nggak mungkin Pak Jokowi sebodoh itu. Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia 10 tahun, 280 juta rakyat. Sekian puluh ribu profesor dipimpinnya, nggak mungkin beliau akan bersembunyi di balik isu itu ya, Pak Ridwan ya. Siap. Nggak mungkin dia akan itu. Nah, mari Oke. kita tunggu bahwa ini bukan siasat untuk lempar bola. Dan tadi satu katakan, siapa yang menuduh, dia yang buktikan. Pak Roy CS menuduh palsu, Ya, sudah membuktikan. jelas palsu ini. Oke. Kemudian Pak Jokowi juga harus menangkis itu dengan membuktikan ini aslinya. Di pengadilan katanya. Ijazah saya asli, kemudian skripsi saya juga sah, Nah, kuliah saya juga sah. Dan ini kita minta UGM, maaf ya, alumninya Pak alma maternya Pak siapa? Ya. Roy. Jangan UGM sembunyi, bela, cocok. bersuara yang jelas, asli. Cocok. Kan Ini udah. bukti skripsinya. Kan Ini dosen apa Pak Roy? udah. Ini dosen pembimbingnya. Iya, Pak Kasmijo. Udah kan. Oke, nah. kalau itu sudah semua, IAI-nya UGM sudah bilang, Pak, kalau itu palsu, dia nggak lulus. Udah, IAI-nya UGM gitu. saya netral Pak Roy. Ya. Saya hormat dengan Pak Jokowi kalau itu dia buktikan. Terima kasih. Oke, baik saya ke Setelah kami uji analisa lapisan visual, apakah huruf dulu baru logo atau logo dulu baru huruf. Nah, apakah kita diberikan kesempatan yang sama nanti digelar perkara khusus tersebut? Nah, karena ini kan ilmiah harusnya. Oh iya Bang, oke Bang. Gitu dulu Bang.
Nah, oleh karena itu apakah nanti gelar perkara khusus ini di Polda Metro Jaya ini hanya mengulang yang seperti di Mabes Polri? Nggak usah ijazahnya baik secara analog maupun secara digital. Yang fotokopi pun nggak ada. Apalagi yang berwarna. Gitu loh. Jadi sebenarnya kita ini jangan sampai nanti gelar perkara khusus itu hanya merupakan memenuhi asas atau aspek formalitas saja. Klien mereka, kemudian satu lagi adalah dari laporan Dumas dari Pak Egy Sujana ya. Nah, pada gelar perkara khusus yang sudah dilakukan atas permintaan TPUA di tanggal 9 Juli 2025, kami bertiga ya RRT dihadirkan sebagai ahli. Ya jelas, jadi karena itu kami mempersiapkan presentasi kami sebagai ahli. Mas Roy ahli telematika, Bang Rismon ahli digital forensik, dan saya ahli neuropolitika. Jadi kami sudah bersiap-siap. Ternyata pada waktu itu sama sekali tidak sesuai dengan apa yang kami bayangkan, kami harapkan. Barang bukti, ijazah Joko Widodo dan sebagainya sama sekali tidak dihadirkan kepada kami. Dan kami juga tidak diberikan kesempatan untuk mempresentasikan keahlian kami sesuai dengan yang seharusnya dibutuhkan dalam gelar perkara khusus. Jadi undangan ini sebetulnya secara pribadi saya itu agak saya pertanyakan. Saya diundang dalam kapasitas sebagai apa? Kalau saya diundang dalam kapasitas sebagai ahli, dengan senang hati akan kami penuhi. Jadi ini perlu kami akan konsultasikan dulu kepada tim PH kami ya. Apakah memang ini necessary, penting untuk kita hadiri, dan dalam kapasitas apa. Kemudian berikutnya ada sebuah pengalaman buruk ya yang terjadi pada gelar perkara khusus pada waktu tanggal 9 Juli 2025. Di mana pada waktu itu status kami itu sebagai saksi di tanggal 9 Juli dan kami dihadirkan sebagai ahli. Kemudian 2 hari kemudian 11 Juli 2025 di mana saya memenuhi pemeriksaan sebagai saksi. 1 jam kemudian ya berdasarkan gelar perkara khusus tanggal 9 Juli dan saya selesai diperiksa sebagai ternyata kemudian lidik kemudian ditingkatkan menjadi sidik di mana kami naik jadi terlapor. Nah, ini adalah pengalaman buruk bagi kami karena gelar perkara itu sama sekali tidak ada yang katakanlah substansi yang penting, yaitu barang bukti dihadirkan, kemudian keahlian kami disampaikan itu. Jadi atas dasar apa kemudian dari gelar perkara khusus yang kami sebut sebagai abal-abal itu kemudian kami bisa ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi terlapor. Nah, ini mesti hati-hati juga, ini kami mohon ya para PH ya untuk mensikapi ini dengan baik, dikaji dengan baik sesuai dengan ini karena domainnya benar-benar domain hukum ya. Jadi kita juga harus antisipasi. Kita juga harus antisipasi mengenai kemungkinan baik positif maupun negatif dari gelar perkara khusus ini. Gitu. Pemirsa, penahanan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dipindahkan dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat setelah perkara dinyatakan siap untuk disidangkan. Usai penyerahan berkas dan barang bukti, Roy Suryo selanjutnya dibawa ke Rutan Salemba untuk menunggu jadwal persidangan. Dengan mengenakan rompi bertuliskan tahanan, Roy Suryo dibawa keluar dari kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Selanjutnya, Roy menjalani masa penahanan selama 20 hari di Rutan Salemba sambil menunggu jadwal persidangan. Sudah. Jadi sekali lagi, moga-moga apa yang kami alami itu tidak juga dialami yang lain, dan saya kira selamat Dr. Tifa dan kuasa hukumnya Pak Al-Katiri sudah menjalankan dan baik, dan itulah hak yang harus kami lakukan, dan kewajiban-kewajiban yang harus kami lakukan memang kami lakukan. Tapi kami tidak perlu menjalankan yang sifatnya adalah opsi atau hanya pertanyaan-pertanyaan atau yang nggak jelas. Hitam di atas putih, sudah ada lokus dan tembus yang jelas, itu saja yang dijawab. Oke. Enggak, ini udah janjian sama Kompas. Sedikit bijak. Oh, sedikit. Ya. Banyak pertanyaannya apa tuh? Besok kan Pak Rismo juga diperiksa ya? Oh, pertanyaan untuk saya? Iya. Oh, tentu saya apa ya? Penyidik lakukan sesuai dengan job desk kalian, kami lakukan sesuai dengan job desk kami. Ya kan, job desk kami meneliti apa yang menjadi pertanyaan di publik ya kami jawab. Ada yang mengatakan bahwa di media sosial ijazah yang diupload itu asli, kami buktikan palsu. Masing-masing bertanggung jawab dari mana dia katakan asli. Kami punya jawaban bahwa itu palsu.
kan selesai masalah. Tetapi janganlah karena dia mengatakan asli nggak dikriminalisasi, tetapi yang mengkaji yang justru kami buktikan itu palsu, malah kami yang dipanggil polisi. Dan panggil juga itu bagaimana dia mengatakan itu asli, dari mana dia dapatkan itu. Jangan-jangan dalam perjalanan dimanipulasi kan begitu. Dan kami buktikan ya, ini buktinya ini, bukunya ya. Jadi ini pertanggungjawaban kami bahwa kami berdiri di atas kajian ilmiah, dan hanya dengan kajian Ya ilmiah teman-teman, Indonesia barusan akan sudah menjadi kita negara yang lebih tayangkan, beradab secara tampilkan akademik, secara video di mana pemikiran, yang pertama ya, ada dan Bapak secara Susno filosofi. Duaji, mantan Kabar Eskrim, yang mengomentari soal ijazah Pak Jokowi tentang orang besar dan juga rekayasa politik yang memang ada untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Dan barusan kita juga sudah tampilkan komentar ketiga terduga tersangka yang jelas teman-teman, mereka sudah hopeless. Mereka tinggal tunggu ketok palu hakim berapa tahun deh. Ya tinggal kayak gitu, udah nggak bisa lagi lari. Mau mereka ngomong A, B, C, D juga. Kalau misalnya hakim menyatakan bahwa Roy T. Farismon bersalah, ya tidak bisa apa-apa lagi. Jadi ya tinggal tunggu gini aja lah. Kita langsung saja ke pengadilan, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, langsung saja kita akhiri di pengadilan. Anda yang benar atau saya yang benar, Anda yang salah atau saya yang salah. Itu simple kan? Tidak usah lagi drama-drama lah. Sudah terlalu banyak episode-episode soal ijazah, mending kita akhiri saja di pengadilan. Mungkin itu teman-teman. Coba kalian punya pendapat lain nggak? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.